Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatul Quran. Hadis yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Mu'adzil Juhaini radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidatu tajan yaumal qiyamati da'uhu ahsanu min da'ish syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud kadza fit targhib. Dari Mu'adz bin Al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya akan lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa perkiraanmu mengenai orang yang beramal dengannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Keberkahan membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah kepada orang tua seseorang yang membacanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari jika matahari itu berada di dalam rumah. Matahari itu jaraknya sangat jauh, tetapi sinarnya sangat terang, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah. Demikianlah cahaya mahkota bagi orang tua dari seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah. Jika orang tua dari pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, tidak dapat kita bayangkan bagaimanakah pahala bagi orang yang membacanya. Jika seorang perantara saja sedemikian tinggi derajatnya, apalagi pelakunya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang jauh lebih tinggi. Orang tua memperoleh pahala yang demikian itu karena telah mendidik anaknya dengan baik. Adanya matahari dalam rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa setiap sesuatu yang selalu berada di dekat kita akan menumbuhkan rasa cinta kita terhadapnya. Oleh sebab itu, di samping isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga isyarat atas rasa cinta. Dengan demikian, di samping isyarat tentang cahaya, juga isyarat tentang perasaan cinta. Setiap orang memperoleh manfaat dari sinar matahari, tetapi jika manfaat ini diberikan kepada seorang, maka itu adalah suatu kebanggaan bagi yang memberinya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan sepasang pakaian yang indah tiada bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kami diperlakukan demikian? Jawab Allah, karena kalian telah menjadikan anakmu sebagai orang yang ahlul Quran. Di dalam kitab Jami'ul Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya akan datang dan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafizul Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan ia akan berkata kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat dari Al-Quran, maka ayahnya akan dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Inilah fadilah orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah saja, Anda tidak saja akan tertutup dari pahala,
tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda merasa takut jika anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu menjadi seorang penjaga masjidnya, hidupnya kelak akan bergantung kepada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda agar tidak mempelajari agama? Ingatlah bahwa dengan perbuatan itu berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda pun telah menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang memberikan satu motivasi kepada kita sebagai orang tua tentunya, dan sebagai diri kita sendiri. Marilah kita jadikan Quran sebagai bacaan yang utama dan yang pertama, dan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita belum bisa mampu secara maksimal, maka pondokkanlah anak kita agar menjadi hafizul Quran, karena ini adalah permata yang tidak akan pernah hilang baik di dunia maupun di akhirat. Keberkahan akan selalu mengalir dan di akhirat akan menjadi pemberi syafaat atas izin Allah Ta'ala, karena seorang hafizul Quran dia akan bisa memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Maka begitu hebatnya Allah memberikan penghargaan ini, dan kita berupaya agar kita menjadikan diri kita maupun anak kita sebagai ahlul Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.